kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK KB TPA Kurotaan 01 Aisyah Kota Pekalongan, Ibu Guru dan karyawan TK KB TPA Kurotaan 01 Aisyah Kota Pekalongan, Ibu Komite Sekolah, perwakilan dari RT setempat, serta Mbak Hansa dan Mbak Abi yang mana sebagai murid TKB dari Kurotaan 01 Aisyah Kota Pekalongan. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka berdiskusi tentang pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu TK KB TPA Kurotaan 01 Aisyah Kota Pekalongan. Dan selawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita. Bapak Ibu sekalian, pada modul 3.2 ini, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, itu nantinya kita akan melakukan pemetaan terhadap 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam atau lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Seperti kita ketahui bersama, sekolah itu kan merupakan ekosistemnya, di mana ekosistem itu berarti di situ ada interaksi atau hubungan antara faktor biotik dan faktor abiotik. Dan sebagai faktor biotik itu ada murid, guru, kepala sekolah, kemudian lingkungan, RT setempat, komite, dan dinas-dinas terkait. Itu merupakan faktor biotik atau faktor yang hidup. Kemudian untuk faktor abiotik, yang mana ini juga sangat mendukung terhadap proses pembelajaran, itu ada sarana dan prasarana, kemudian finansial, dan lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk cara kita memandang faktor biotik dan abiotik itu sebagai sumber daya, kita katakan itu sebagai sumber daya, itu ada 2 cara pandang atau 2 pendekatan. Di mana yang pertama itu ada pendekatan berbasis kekurangan atau yang biasa disebut dengan deficit based learning. Itu memfokuskan kita untuk kita selalu berpikir tentang kekurangan kita, kekurangan lembaga kita. Misalkan apa yang belum kita miliki, laboratorium misalkan, terus kemudian perpustakaan yang tidak lengkap, kemudian guru-guru yang kurang semangatnya, itu berarti kita berpikir berbasis kekurangan. Sehingga kalau kita terus berpikir seperti itu, otomatis akibatnya apa? Kita tidak bisa maju, betul sekali. Nah, yang dibahas di sini yaitu kita harus berpikir menggunakan aset, kebalikan dari defisit tadi. Aset berarti itu aset based learning, berpikir dengan menggunakan aset atau kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, itu kita maksimalkan. Jadi berpikir berbasis aset ini, kita menemukanali kekuatan yang ada pada diri kita untuk melaksanakan atau meningkatkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, untuk menemukanali ini, sumber daya ini, kita sudah petakan menjadi 7 modal tadi. Ada modal manusia. Modal manusia itu berarti kita fokus ke faktor biotik. Nah, di situ ada sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Kemudian SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat, dan lingkungan sekitar, dan ini bisa siapapun.
Nanti kita satu persatu kita diskusikan ya, ibu-ibu ya. Kemudian untuk yang fisik itu ini tentang bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Nanti ini fisik itu meliputi semua yang ada di sekolah ini dan yang terdekat dengan sekolah ini. Kemudian untuk lingkungan atau alam itu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Kemudian tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Nah ini misalkan sekolah kita punya kebun, kebun itu belum kita maksimalkan. Nah, nanti dari diskusi ini mungkin bisa ada gambaran-gambaran dari rekan-rekan semuanya bagaimana memaksimalkan itu. Misalkan kalau misalnya tidak ada kebun, berarti apa yang bisa kita maksimalkan dari lingkungan tersebut. Kemudian yang untuk sosial itu bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, dan juga bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi dan sebagainya. Ini berarti nanti perkumpulan. Nah, nanti ada lembaga-lembaga organisasi ya, kita IGPKI, IGABA dan sebagainya. Itu masuknya ke sosial. Kemudian yang politik itu berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Kemudian kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Contohnya kepala sekolah yang akan menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Berarti ini kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dari ibu kepala sekolah, itu masuknya ke modal politik. Selanjutnya yaitu modal finansial. Modal finansial itu merupakan dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan. Karena ini kan sekolah swasta, otomatis kita finansial yang utama dari swadana dari wali murid ya. Kemudian termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Nah, nanti ini kalau misalkan sekolah punya kebun itu bisa dimanfaatkan, hasilnya bisa dijual, itu juga masuk ke modal finansial. Dan termasuk pengetahuan tentang finansial. Yang terakhir yaitu modal budaya dan agama. Di sini agama bisa dalam bentuk tokoh agama, institusi atau lembaga, ritual keagamaan, serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Dan kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda. Budaya dan agama berarti di sini masuk ini karena sekolah kita kan dekat dengan sekolah yang non Islam ya. Nah itu toleransi atau kerukunan itu juga merupakan modal ya, kita bisa kerjasama. Terus kemudian budaya juga di sini masuk karena Pekalongan itu kan budayanya banyak sekali ya. Ada budaya yang kemarin terdekat itu bau sifaca itu apa itu? Cap gomez. Nah, itu kalau misalkan di situ ada pembelajaran yang bisa kita ambil, itu juga bisa, itu bagus seperti itu budaya. Jadi nanti kita kupas satu persatu lewat diskusi ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada gambaran-gambaran ya. Kita mulai memetakan dari modal yang pertama yaitu modal fisik, modal manusia. Tunggu dari siapa dulu? Dari Bu Dian selaku kepala sekolah atau mungkin Bu Ila, Bu Ainun sebagai wali murid. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya dari Bu RT, kemudian wali murid, kemudian komite, guru dan teman-temanku ya, aduh anak-anak. Terima kasih untuk kegiatan di guru penggerak Bu Erna kali ini. Mungkin
mungkin ini kita bisa berdiskusi terkait dengan aset yang pertama, yaitu manusia. Begini Bu Erna, untuk aset yang manusia terutama berarti SDM ya. SDM di Urotayun dengan begitu banyaknya guru, masing-masing mempunyai potensi, bakat, kemudian kompetensi, begitu juga dengan kualifikasinya. Jadi ini adalah modal yang paling bisa kita rekayasa, istilahnya seperti itu. Yang pertama mungkin karena saat ini di dunia sudah secara digitalisasi, sudah milenial, pastinya guru-guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu bisa mengupdate diri, baik itu melalui pelatihan-pelatihan yang ada ataupun melalui sosial media yang sekarang banyak kita bisa akses. Nah, dari potensi manusia atau guru-guru dan karyawan tersebut, kita bisa mengimplementasikan ke lembaga dengan misalnya yang bisa IT. Mungkin pada saat ada PPDB ya, kita bisa membuat Canva, membuat video pembelajaran yang mana bisa menjadi menjual sekolahan. Kemudian yang bisa karena memang Urotayun ini berbasis Islami, otomatis orang tua yang menyekolahkan di sini harapannya bisa sesuai dengan harapan, yaitu bisa membaca Al-Quran, baca tulis ya, ataupun surat-surat pendek dan sebagainya. Itu kami juga mempunyai guru-guru yang punya bakat, potensi atau kompetensi tersebut. Jadi ini akan bisa memberikan dampak yang bagus untuk sekolah ini. Dan sebaiknya apabila guru-guru yang memang kurang ataupun belum mempunyai kompetensi yang sama, sebaiknya melakukan in-house training atau saling berbagi dengan teman sejawat. Mungkin seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu keterampilan tidak hanya kompetensi itu tidak hanya melulu akademik. Keterampilan mungkin dia bisa memberikan pengajaran kepada anak menari, drama, kemudian menyanyi dan sebagainya, itu juga merupakan modal kayak gitu. Jadi harapannya sebenarnya tidak bisa memanggil guru dari luar karena kita sudah punya potensi tersebut seperti itu. Kemudian yang bisa membuat kue kayak gitu, sebenarnya ini bisa sampai ke jenjang entrepreneur, bisa life skill. Kemudian ini berdampak, menurut saya ini berdampak kalau bisa memberikan pelatihan di intern sekolah, berdampak mungkin lebih karena saat ini mau ke Lebaran bisa membuka atau menerima catering ataupun menerima pembuatan kue kering dan sebagainya. Ini menurut saya banyak sekali yang bisa digali dari kemampuan kompetensi dari guru-guru ataupun karyawan sini. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Dian ya, luar biasa. Mungkin sebelumnya ada tambahan dari yang lain sebelum nanti kita tarik kesimpulan untuk modal manusia ini apa saja. Terima kasih tambahan sekali. Ya. Dari yang disampaikan Bu Dian kan benar-benar kita sudah punya semuanya ya. Dari ada yang di anak setiap hari makan di sekolah, belajar makan dan itu segala macam. Terus dengan adanya Bu Guru, sekarang dengan adanya Bu Erna di sini juga kita kan sebagai rekan sejawat bisa berbagi ilmu dari yang dari awal-awal mulai dari CGP kan kita juga belajar bersama ya, mulai dari ikut membantu Bu Erna dalam
video, terus video pembelajaran, sharing kegiatan juga itu sangat-sangat bagus untuk kita. Terus kan dari teman-teman juga semuanya sudah ada pemala juga, nanti kita bisa berbagi ilmu juga dalam pemala. Terus makanya seperti ini ya, bersama-sama kita bisa berbagi ilmu semuanya agar semua teman-teman kita bisa semua ya Budian ya. Ketika tidak ada pemala, guru lainnya bisa digantikan seperti itu. Tidak tergantung satu guru. Begitu ya Bu Erna. Sedikit saja. Cukup atau kita lanjut, kita tarik simpulan ya. Berarti sebenarnya modal manusia yang dimiliki oleh Kota Ayun ini sangat luar biasa setelah kita gali ya. Itu adanya yang pertama kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang sangat luar biasa yang sudah menjadi narasumber nasional itu juga aset. Kemudian adanya CGP ya. Nah, yang nantinya insya Allah kita bisa sharing tentang pembelajaran untuk anak. Kemudian guru-guru yang dan karyawan yang sangat luar biasa dalam hal kompetensi, artinya mereka memiliki bakat, keterampilan dan kompetensi yang kualifikasi yang berbeda-beda di masing-masing bidang. Ada yang tadi sudah disampaikan, ada yang pinter di ilmu agama yang bisa nantinya menarik murid untuk bisa dalam kegiatan hal keagamaan mungkin bisa lebih baik lagi. Kemudian yang pinter IT itu bisa dilibatkan dalam PBDB, membuat promosi-promosi seperti itu kan. Dan untuk yang mungkin bakat di bidang seni, musik, tari itu juga bisa melatih anak-anak ya dalam hal ekstra ataupun lomba-lomba yang diadakan oleh dinas-dinas terkait. Kiranya itu ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut sekarang yang modal sosial, modal perbaikan kualitas sekolah ya, kaitannya dengan pelayanan publik. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan, mungkin dari Bu Ainun sebagai wali murid dari TK Kota Ayun. Bu Ainun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya pada Bu Erna. Saya sebagai wali murid TKA di TK Kota Ayun ini mengenai yang sosial kegiatan untuk sekolah ini, tadi saya dengar dari Ibu Kepala Sekolah sendiri bahwa guru di sini kan punya banyak kompetensinya ya, untuk dari Bu Erna sendiri bisa berkebun di lingkungan sekolah. Kalau kita nggak punya lahan, kita kan sekarang bisa menggunakan polybag. Kita bisa memulainya dari anak-anak, biar anak-anak itu kan nggak jijik ya. Di sini kan lingkungan kota, bukan lingkungan pedesaan ya. Kadang anak pegang tanah aja kan jijik. Itu bisa diajarin berkebun di lingkungan sekolah, dan setiap satu minggu itu bisa dilakukan seminggu 3 kali, bisa tiap paginya untuk menyirami tanaman itu. Itu kan suatu dari kayak kebaikan sendiri untuk mencintai tanaman. Yang saya lihat di lingkungan sekolah kan halamannya ada 2 ya, di depan sama belakang. Belakangnya bisa ditanamin kayak sayuran dari dapur kan, ada sisa-sisa mungkin yang udah busuk-busuk itu kayak biji-biji cabai itu kan, itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak melakukan kegiatan tanaman tersebut. Nggak harus kunjungan keluar Bu, bisa di sekolahan. Terus yang depan juga sama, mungkin dari bunga, biar berwarna itu halaman sekolahnya kan semua saya lihat kan hijau semua itu ya, nggak ada bunganya yang muncul itu namanya, dan juga nggak dirawat itu ya, rumput kayak gitu. Untuk kegiatan yang lain kayak kunjungan bisa dilakukan ke pasar, yang saya lihat kan seringnya ke pemadam, terus ke kolam renang gitu ya. Di situ kan anak-anak bisa itu mengenal macam-macam sayuran, bisa pegang sayurannya juga, terus bisa tahu cara jual belinya gimana, terus harganya berapa, terus mengeluarkan uang yang harus dibayarkan ke pedagangnya itu berapa gitu. Bisa mengenalkan, sementara ada buah-buahan juga ya Mak ya, di situ ya bisa tahu ya macam-macam buah-buahan ya. Untuk yang lain selain kunjungan ke pasar, kalau diizinkan sih itu ya Bu, ke puskesmas atau rumah sakit, jadi tahu loh itu, oh rumah sakit seperti ini bentuknya, terus
apa aja yang nggak boleh di rumah sakit dilakukan anak gitu Bu. Kan seringnya kita ya rumah sakitnya khususnya di sini ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu tempatnya gitu. Itu saja sih masukan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau menambahkan? Bu Ila, mungkin? Tadi yang dibahas Bu Ainul selaku wali murid TKA itu kan memaksimalkan halaman sekolah nih, potensi dari halaman sekolah depan dan belakang itu yang mungkin kurang asri atau kurang hijau gitu kan. Nanti kita rancang kegiatan bersama-sama yang arahnya untuk penghijauan, ngoten nggih. Kemudian untuk yang kunjungan-kunjungan itu berarti kan kita ada MOU ya dengan pihak-pihak luar sebagai puncak tema kunjungan, dan diharapkan kan lebih bervariasi, ada nanti bisa ke pasar, di situ anak bisa jual beli, ya kan, mengenal uang dan sebagainya. Kemudian untuk yang ke rumah sakit itu sementara ini kan karena kita juga usianya di bawah anak usia dini gitulah ya. Kalau kita ke rumah sakit takutnya nanti di sana banyak virus jadi terinfeksi, nanti jadi kita sakit. Untuk sementara kan kita baru datangkan narasumber ke sini. Misalkan untuk anak bisa mengetahui apa sih pekerjaan yang ada di rumah sakit, perlengkapan apa yang digunakan, itu mungkin dari masing-masing guru. Karena tadi kan kompetensinya sudah bagus ya, pinter IT kan juga sudah banyak. Nanti mungkin bisa melihatkan, memutarkan video-video yang terkait dengan tempat-tempat tersebut, aktivitas tersebut kepada anak, sehingga anak punya gambaran, oh yang dilakukan di rumah sakit itu seperti ini, gitu ya. Mungkin baru itu. Ada tambahan mungkin bilang? Saya tidak mau menambahi, cuman saya menyetujui yang punya Bu Ainul itu. Dan yang perlu digarisbawahi paling kalau yang kunjungan ke rumah sakit memang riskan ya. Ya betul, untuk Bu Erna itu mendatangkan seorang dokter atau yang biasa berkecimpung di dunia kesehatan bisa datang ke sekolahan. Mungkin itu saja dari saya, kiranya karena ya untuk kebaikan sekolahan dan orang tua dan anak murid. Terima kasih. Bila Bapak Nuwun sami-sami. Mbak Abi sama Mbak Hansa masih betah di sini? Di sini sekolah di sini seneng nggak? Pakai mic dong. Oke, biar denger nih. Seneng sekolah di sini seneng nggak? Seneng ya, dibuka mic-nya. Ini Bu Erna biar denger nih. Seneng nggak sekolah di sini? Ayo dong. Pengen kunjungan kemana? Pengen jalan-jalan kemana? Kan kemarin kita sudah outbound ya, sudah renang ya, outbound naik kereta, terus ada masak-masak cooking class sama orang Mexican juga ya. Nah, itu pengen kemana lagi? Boleh lumba-lumba ya? Ya. Ini yang dekat dengan sini pengen ke pemadam kebakaran nggak? Iya, ke sana. Ya seperti lain kali ya. Ya, sebelum lulus dari TKP ya. Oke. Ya, kita lanjutkan deh. Sekarang yang untuk modal politik berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan atau kewenangan kebijakan sekolah, monggo ada yang menyampaikan? Mungkin dari pihak yayasan Ibu Zamala yang untuk modal politik. Terima kasih waktunya Bu Erna ya. Untuk tadi yang sudah disampaikan Bu Erna yaitu politik, kami sebagai selaku pengurus selalu satu mendukung setiap program-program yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan tetap selalu mendukung, yaitu dengan mungkin adanya satu MOU, yang keduanya ada bersinergi dengan psikolog, mendatangkan psikolog karena mungkin kebutuhan anak-anak
yang memang harus dilengkapi dan dipenuhi. Karena tidak mungkin kita menolak, ada anak yang seperti ini ditolak, ada yang ditolak. Nah, yang ketiga yaitu KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang sedang marak-maraknya ya, ibu ya, Bu RT juga ya, Bu ya, pernah dengar Bu kalau RT sini ada penculikan. Nah, mungkin sebagai warga sekolah terutama ya, ini karena kita ada penjemputan ibu guru untuk hati-hati, mungkin waspada sedikit kalau ada yang jemput, mohon KTP apa perlu kok ada bangku Jack, sudah pesan betul, sudah, oh iya dilihatkan betul, oh ada mbahnya lah, mbahnya nggak pernah lihat kok, jangan-jangan mbah ngaku-ngaku. Jadi mau untuk lebih teliti, lebih waspada. Nah, itu saja mungkin yang itu yang untuk penjemputannya, mungkin karena di kelas, di dalam kelas seperti dibully ya Bu Erna ya, nggak bisa nggak ini anaknya itu terus yang diajak atau dimainkan terus di teman-teman. Nah, itu untuk lebih waspada, lebih ditingkatkan lagi. Sekian ya ibu RT ya, pertama ini nanti informasi dari Bu RT lebih banyak lagi, yang lebih news. Terima kasih Bu Erna, terima kasih. Yang mana sama-sama. Nanti berarti untuk modal politik itu kita MOU dengan psikolog, kemudian KPAI gitu ya. Nah, itu hubungannya dengan berita yang masih marak saat ini, yaitu penculikan anak, dan kita bisa mengantisipasi untuk penjemputan anak lebih dimaksimalkan gitu ya, hati-hati. Kemudian kalau menurut ibu guru dan sekalian, ini kalau pembelajaran di anak yang berkaitan dengan politik itu apa Bu? Melatih kepemimpinan, ya kan? Nah, mungkin dengan melatih kepemimpinan anak itu mungkin dalam berbaris, nah, kita menunjuk salah satu anak, kemudian dalam memimpin doa. Di sini kebetulan sampai siang ada kegiatan sholat berjamaah, itu kan yang menjadi imam siapa, setelah bergiliran itu juga sebenarnya itu modal politik ya, itu kepemimpinan, melatih kepemimpinan anak yang nantinya juga akan sangat berpengaruh ketika dia sudah di jenjang selanjutnya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu modal fisik. Modal fisik ada yang mau menyampaikan? Mungkin Bu Rizky. Oke, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya bangunan di Kurotayu ini kan bangunan bukan dari awal dibangun untuk sekolah ya Bu Erna ya. Jadi serasa rumah. Jadi anak-anak itu merasa ini sekolah tapi serasa rumah. Jadi mereka kan tampak nyaman untuk belajar di sini. Terus juga bangunannya itu nyaman karena jauh dari jalan raya. Kemudian juga ruangan-ruangannya yang banyak membuat anak itu bisa bermain dengan nyaman. Terus untuk toilet dan kamar mandi juga alhamdulillah sudah memadai ya Bu Erna, berjumlah anak, sarana dan prasarana yang alat bermain di depan dan di belakang juga alhamdulillah tidak sempit lah untuk leluasa anak untuk bisa bermain. Mungkin seperti itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan modal fisik, berarti kita memanfaatkan fisik dari bangunan sekolah itu sendiri ya Bu Rizky ya. Itu bangunan kita itu tidak seperti sekolah pada umumnya, melainkan ini bentuk rumah, jadi memungkinkan anak nyaman dan senang dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian untuk prasarana yang lain seperti MCK, terus APE outdoor indoor itu sudah memadai ya. Kemudian juga jauh dari jalan raya, itu juga jauh dari kebisingan anak, yang itu juga menambah kenyamanan untuk anaknya. Kemudian mungkin ada tambahan itu untuk tersedianya ruang aula, mungkin yang seperti
sini yang bisa kita gunakan untuk kegiatan bersama klasikal, itu kan juga fisik ya. Kemudian adanya perpustakaan sekolah, itu juga. Ada tambahan lagi atau kita lanjut, ibu-ibu sekalian? Lanjut ya. Selanjutnya yaitu modal lingkungan atau alam. Lingkungan Kota Ayu ini tadi sudah disampaikan sama Bu Rizky, berada di dalam gang yang jauh dari, yang agak jauh dari jalan raya, sehingga kebisingannya itu tidak mengganggu aktivitas kita. Mungkin dari lingkungan untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh perwakilan dari RT setempat, Ibu Nuni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari masyarakat sekitar sekolah Kurota Ayun ini sangat senang dengan adanya sekolahan yang ada di lingkungan saya tempati ini, Bu Erna. Saya juga selalu mendukung apabila ada kegiatan yang ada di sekitar sekolahan ini. Contohnya kalau ada renang, apabila ada angkutan banyak banget tuh, jejer-jejer, itu berharap untuk bisa parkirnya itu tertib, dan bilang sama Pak supirnya itu juga kadang agak sembragu di depan pintu, jadinya saya mau keluar aja itu susah gitu loh Bu, nanti disampaikan ya. Dan saya harap juga ada kegiatan sekolah itu selalu memberikan ketertiban, soalnya itu kadang tetangga ada yang lapor, soalnya anaknya itu rewel jari kadang keluar gitu loh Bu, lari-lari itu gurunya juga harus menjaga anak-anaknya gitu. Terus juga kemarinnya ada yang ambil di warung sebelah itu kan, nanti matur bu gurunya ya. Jadi supaya anaknya itu saya akan selalu memberikan support kepada semua guru agar sekolahan Kurota Ayun ini semakin maju, muridnya banyak, semakin berkembang, dan alhamdulillah Kurota Ayun ini jauh dari jalan raya sehingga anak-anak juga aman, nyaman, dan belajar pun juga jadi kondusif ya Bu Ena. Cukup itu aja ya Bu Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Intinya sebagai perwakilan dari RT setempat mendukung program yang diadakan oleh sekolah itu ya. Untuk nanti itu hal-hal seperti apa? Pengkondisian untuk jalur untuk parkir angkot jika kita akan kegiatan itu ya. Itu nanti bisa kita minimalisir supaya tidak mengganggu masyarakat di sekitar kota. Seperti itu nih Bu Nuning nih. Selanjutnya yaitu modal finansial. Monggo ada yang menyampaikan mungkin dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Untuk aset yang berikutnya yaitu finansial. Nah, tadi aset-aset yang lain yang sudah dikupas luar biasa. Terima kasih atas apa ya masukannya dari RT, kemudian pengurus. Terima kasih. Nanti juga dengan orang tua murid akan kami tindak lanjuti selanjutnya ya Bu Erna. Setelah ini kita buat susun kembali program-program yang kiranya memang bisa dilakukan, dan karena mungkin saat ini tahun ajaran baru juga menjelang tahun ajaran baru bisa dimasukkan ke program berikutnya. Kemudian untuk yang aset aset finansial ini tidak kalah pentingnya, karena sesuatu kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada pembiayaan. Kalau orang Jawa bilang apa? Jerba suti mowo beo. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita susun dengan baik agar bisa terlaksana, pastinya ada dana yang menyertainya. Dari Kurota Ayun ini hanya ada 2 sumber Bu Ena, yaitu sumber dari orang tua berupa SPP dan satu lagi sumber dari pemerintah berupa BOP. Adapun dana yang dari BOP datangnya itu setiap
6 bulan sekali, tetapi penganggarannya memang sudah 1 tahun sekali. Jadi itu dihitung berdasarkan jumlah anak didik yang ada, kemudian dikalikan 600.000 untuk kegiatan selama 1 tahun. Meskipun dengan nominal yang lumayan ya cukup kayak gitu, tetapi pada perjalanannya ada beberapa harga-harga yang memang tidak sesuai dengan harga awal seperti itu. Alhamdulillah bisa dibantu oleh SPP anak-anak dari orang tua. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu tidak murni berdasarkan dari dana pemerintah saja. Jadi dari orang tua juga mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang kita programkan. Kemudian yang memang sudah programkan pelaksanaannya secara tahunan, bulanan, mingguan ataupun harian. Nah, kemarin sudah terlaksana secara tahunan yaitu outbound. Begitu juga sebentar lagi tentang akhir usaha dan sebagainya. Terima kasih kepada semua ibu bapak dari wali murid yang membayar sesuai ataupun tepat waktu, karena memang kalau sesuai kita bisa berjalannya lebih lancar lagi seperti itu. Mungkin yang belum kami lakukan yaitu sumber dana lain dari CSR, dari donatur, kemudian dari mungkin ini perkumpulan ataupun entrepreneurnya sekolah sendiri ya, dengan keterbatasan tenaga dan sebagainya. Jadi memang belum bisa. Mungkin nanti di forum ini kita bisa menemukan bagaimana caranya untuk mendapatkan tambahan ya sebagai pendukung kegiatan atau program yang sudah direncanakan. Demikian ya. Ya, terima kasih Bu Dian. Di mana ini modal finansial ini sangat mendukung sekali ya untuk lancarnya proses pembelajaran yang ada di TK, KB, TPA, Kota Ayun. Tadi sudah disampaikan itu modal finansial kita itu sebenarnya dari swadana wali murid dan BOP bantuan operasional sekolah dari pemerintahnya. Itu ada lagi sebenarnya ini mungkin bisa dilibatkan dalam finansial kita itu mungkin dari BMT atau koperasi yang mana sudah membantu dalam pengelolaan keuangan kita, sehingga mungkin dapat dilibatkan dalam bentuk sponsor dalam kegiatan yang kita lakukan gitu. Ya, mungkin kan sedikit banyak mereka bisa kita libatkan dalam sponsor kegiatan tersebut. Itu kemudian. Dan yang perlu kita gali lagi yaitu dari entrepreneurship yang ada pada program pelajaran ini yang belum dimaksimalkan. Nanti kita bareng-bareng untuk merancang kegiatan tersebut yang harapannya bisa sedikit banyak memberikan bantuan untuk finansial kita ya kemudian ya. Ya, kemudian selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Mungkin bisa disampaikan Bu Diana. Terima kasih Bu Ena. Untuk kegiatan budaya dan agama itu setiap tahun kita sudah melaksanakan ya Bu Ena. Seperti ketika Maulid Nabi, kita mengadakan acara Maulid Nabi klasikal bersama anak-anak semua dari kelompok bermain, HB, TK, TPA semua di situ. Diadakan pengajian dan juga ada pawai keliling, ya, pawai bersama-sama di lingkungan sekolah. Berbagi takjil itu juga ketika bulan Ramadan sudah kita laksanakan. Terus pada waktu Idul Adha, ya, kita kan sudah rutin setiap tahun mengadakan kurban. Itu bisa dibagikan ke lingkungan masyarakat sekitar. Itu bisa membuat anak terbiasa dengan berbagi. Dari situ semua kan membudayakan anak bisa berbagi, terus bisa tahu wah tetangga kita itu siapa saja sih di lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Dan itu benar-benar sangat-sangat bisa menanamkan anak nilai-nilai agama budaya di situ terdapat di situ semua.
Dan mungkin bisa ditambah lagi ya Bu Erna, mungkin kita bisa diskusi bersama lagi bersama teman-teman dan ibu kepala sekolah yang selalu mendampingi kita, program apa lagi yang akan kita laksanakan nantinya. Begitu Bu Erna, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Diana. Jadi modal agama dan budaya tadi sudah banyak yang sangat mendukung proses belajar kita ya, di mana ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan keagamaan ya, ada perayaan keagamaan hari besar ya, ada Maulid Nabi, kemudian apa tadi manasik haji, kemudian Idul Adha, pembagian daging kurban seperti itu. Jadi enggak kita semua lingkungan juga partisipasi semua. Melibatkan semuanya. Kemudian yang budaya mungkin karena budaya di kita terdekat dengan kita karena kita di Pekalongan itu batik ya. Nah, batik untuk batik itu bisa dimanfaatkan kepada dengan pembelajaran anak mungkin dari usia dini dilatih untuk membatik, proses membatik. Mungkin kalau membatiknya itu kalau yang umum kan pakai bahan kimia ya, pewarna kimia. Mungkin dari kita anak-anak usia dini yang jauh, maksudnya untuk meminimalisir dari bahan kimia mungkin kita bisa gunakan batik dengan metode teknologi ekoprint ya. Ekoprint yang memaksimalkan lingkungan sekitar itu bunga, daun, ranting gitu kan untuk proses membatiknya. Ya, itu mungkin ramah lingkungan Bu Erna. Ya, memang sudah kita lakukan setiap tahun, yaitu di bulan Desember pasti kegiatan membatik mungkin itu. Tahun ini kita kunjungan ke Museum Batik, anak-anak praktek, kemudian di kelasnya sendiri juga dengan berbagai media, ada yang pakai tisu, ada yang pakai kain dan sebagainya. Ini mungkin perlu kita tambah lagi mungkin Bu Erna. Jadi kita tidak tahunan, mungkin triwulan kayak gitu yang sering. Dan secara tidak langsung seragam kita juga ada yang batik Bu Erna ya. Jadi otomatis kita sudah mengenalkan ke anak bahwasanya batik ini bagus kayak gitu loh, bisa dipakai dari usia dini sampai usia dewasa. Itu mungkin salah satu cara kita memberikan pendekatan bahwasanya batik itu adalah memang cirinya orang Pekalongan, kita menggunakan seragam batik. Nah seperti itu, iya betul. Terima kasih kemudian sudah semuanya ya kita bahas satu persatu dari modal manusia sampai modal agama dan budaya. Sudah kita temukan tadi aset-aset yang apa sih yang sebenarnya aset yang kita miliki, ternyata banyak sekali ya, dan itu jika dimaksimalkan tentu saja akan sangat bagus, bermanfaat. Iya baik ibu-ibu sekalian, berarti bisa ditarik kesimpulan ke sini dari modal-modal yang sudah kita petakan tadi, kira-kira apakah dengan memaksimalkan atau memanfaatkan potensi yang kita miliki itu hasilnya dirasa efektif? Dan apa yang terjadi jika seumpama kita tidak memaksimalkan potensi atau kekuatan yang kita miliki? Hasilnya akan berbeda atau tidak? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Monggo. Terima kasih Bu Erna. Sesuai tadi sudah ditarik kesimpulan, memang semuanya itu kalau dimanfaatkan dengan bagus akan bermanfaat dan akan mengena pada tujuannya. Saya sangat senang sekali dengan Ibu Guru Purwota Ayun yang semangat-semangat. Semoga selalu dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya lebih maju. Selangkah lebih maju ya Bu Dian ya, tidak selalu yang ke depan. Selangkah lebih maju kata Bu Dian seperti itu. Ya Bu Erna, demikian yang saya dapatkan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Samala selaku perwakilan dari yayasan, di mana dengan kita memaksimalkan seluruh potensi atau aset yang kita miliki itu akan sangat berperan ya, akan sangat menunjang untuk proses pembelajaran pada anak ya. Dan nanti kita sedikit demi sedikit kita bisa melakukan perubahan kecil ya di kelas-kelas kita dengan program-program yang dirasa dapat berpihak kepada anak dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu ya. Nah itu yang perlu kita lakukan secepatnya. Jadi sedikit berubah tetapi insya Allah itu akan banyak merubah segala
sekitar kita ya. Kita sedikit bergerak tapi semua akan tergerak. Seperti itu ya Bu Zamalah ya. Kiranya demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan partisipasi dari ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang kita dapatkan dari sesi ini bermanfaat untuk kelanjutan kita dalam membimbing anak-anak ya, anak-anak kita yang sebentar lagi ini kan jenjang usia dini yang mana di situ merupakan golden age bagi kita. Diharapkan kita bisa memaksimalkan potensi pada mereka dengan kita mulai dari diri kita ya, ibu-ibu sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.